Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Anjana Wafda di Ankhofia NIM 25403800001 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester sejarah dakwah. Saya akan membawa Anda melihat nilai bersejarah, yaitu Langgar Bubrah. Tempat ini bukan sekadar bangunan ibadah, tetapi juga bagian dari perjalanan dakwah dan perkembangan masyarakat. Langgar Bubrah dikenal sebagai langgar yang pernah mengalami kerusakan atau bubrah, namun kemudian dipugar kembali oleh masyarakat. Proses tersebut mencerminkan semangat gotong royong, kepedulian, serta komitmen warga dalam menjaga warisan keagamaan. Lalu dilihat bangunannya, teman-teman bisa merasakan suasana yang tenang, sederhana, tapi penuh spiritual. Langgar ini jadi saksi aktivitas masyarakat dari sholat berjamaah, pengajian, sampai momen-momen kebersamaan kampung. Bacaan selamatan, namanya bacaan selamatan. Bacaan selamatan itu kalau zaman saya masih kecil lengkap. Waktu saya masih kecil ada ingko, ada uluban, ada sepogorong, ada bubur abang putih, terus ada kelapa. Itu kan kelapa juga ada kelapa hijau, terus ada namanya dulu kembang goreng. Dulu nyebutnya kembang goreng, kalau sekarang bunga kembang telon. Kalau jasa sekarang kembang telon itu isinya apa aja, mawar, kenanga, kehati. Makanya sampai sekarang bunga masih ada, bekasnya daun-daun itu carinya bunga sampai sekarang. Makanya itu tidak saya tinggalkan karena apa? Dan tidak melanggarkan komunitas karena orang Apakah pada masa dulu Langgar Bubrah digunakan sebagai tempat dakwah, pendidikan, atau kegiatan sosial keagamaan? kalau zaman dulu kemungkinan besar ya sama seperti sekarang, jadi bisa dipakai untuk media ibadah, karena sampai sekarang nyatanya ada orang beberapa yang masih melakukan ibadah di sini. Terus yang kedua, apa istilahnya, musyawarah, karena saya ketika saya sering di sini itu saya mulai orang-orang rumah. Ketika dia punya masalah di rumah atau masalah di keluarga, larinya banyak yang di sini. Saya yakin dulu tempat ini juga tempat untuk musyawarah. Nyatanya sampai sekarang masih ada. Karena apa? Saya sering baca buku, baca artikel itu di mana tempat dulunya sering dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat sampai kapanpun, dari generasi ke generasi, dari era ke era, dari tahun ke tahun, tempat itu tidak akan pernah lenyap dari yang namanya sebuah tempat yang memiliki manfaat. Itu pasti. Contoh misalnya sekolah panjenengan stay dari dulu namanya biasa kambing aja masuk. Dulu saya menangi dulu stay kambing masuk kok lewat teras kuliah. Saya dulu pernah seminar di sana juga mengisi sejarah budaya tahun berapa, tahun 2005 ya. Kambing masih masuk. Bangunannya cuma yang selatan itu satu. Jadi saya bisa beli yang timur, bisa beli yang utara. Orang pabrik kan tahu kayak gitu. Dari dulu teman-teman saya yakin, curhat dengan sang pencipta, bermunajat, memiliki keinginan yang tidak bisa kita bicarakan dengan manusia, tapi urusannya dengan Tuhan. Terus yang ketiga dipakai untuk silaturahim kebersamaan. Lewatnya apa? Bacaan selamatan. Karena selamatan zaman dulu saya tahun 80-an menangi di sini itu sama
sini, dibawa ke sini, nanti didoain di sini, dimakan bareng-bareng di sini. Di sini itu mengadakan aja. Terus sudah diajarkan bagaimana cara bersaudara, menyambung silaturahmi yang asalnya tidak kenal tetangga jadi kenal tetangga, yang tidak kenal saudara jadi kenal beda juga nyaman sekali. Silaturahmi sudah mulai hilang. Bahkan temennya sendiri pun satu kelas kadang tidak mau makan. Dia bahkan apa yang mengajarkan silaturahmi mulai hilang. Orang-orang terus adanya ngomong dipakai juga kembang. Itu ternyata punya maksud, punya filosofi sendiri. Jadi yang namanya bunga, kembangnya kembang kelon, mawar kenanga kan kandil. Jadi yang namanya mawar, kita hidup beraneka mawar-warni kehidupan. Ada yang mulai dari kecil sukanya itu nggak suka nasi, makanya mie. Nanti menginjak SD, dia ketemu teman SD sudah berani makan nasi. Nah nanti SMP tidak mau makan nasi, tidak mau makan mie, maunya KFC. Berwarna-warni kehidupan ada di dalam bunga mawar. Nah nanti ketemu kenangan, kita punya kenangan hidup. Jadi yang namanya kenangan, bunga kenangan itu kenangannya hidup. Jangan buka deklan. Jadi yang namanya kenangan itu kita punya kenangan hidup, punya teman dari kecil, nanti mau menginjak TK, ketemu lagi teman SD, nanti SMP, SMA, pacar, nanti habis pacaran putus, ketemu kerjaan ketemu calon jodoh. Nah itu namanya kenangannya hidup. Makanya kita itu kenong ini warna-warni kehidupan, kita hidup di aneka warna-warni kehidupan. Kenong ini tapi harus selalu mantil, ada tetapkan selalu mantil sama siapa. Kenapa kita juga sama manusia dalam bentuk apapun, itu kiai maupun nabi atau guru atau siapapun lah. Paling enak pertama kali kita juga dengan sambal cipta. Hanya selalu mantil. Nah kembang kandilnya biasanya dua, satu untuk Allah, dua untuk orang tuh. Makanya kita kalau punya masalah yang berat, larinya satu ke Allah, dua ke orang. Jangan ke orang lain dulu, ke orang lain bocor pasti. Jangan curhat sama temen, kamu jangan bilang siapa-siapa ya, nggak mungkin. Suatu saat itu loh, mau siapa nggak? Nah nggak mau udah dulu, lihat ada diem atau orangnya cerai, udah kecil hati, gampang marah. Jadi itu diomongin orang. Kayak ini baca Mbak Nadia itu gampang kecil hati, orangnya gampang mewek. Ceritain sama Nadia, kamu gampang kecil hati, semangatnya, karena orangnya senang pilih-pilih, kamu cerita. Jadi curhat sama manusia itu ada kelemahannya juga, tapi ada baiknya juga. Karena apa, kalau tidak diceritakan, kita pendem sendiri jadinya penyakit. Apalagi kalau udah penyakit hati, kita ketemu stroke, nggak bisa ngomong. Karena apa, mau ngomong nggak ada yang dijak ngomong, jadi ngomong sendiri. Makanya orang stroke sukanya gembor. Orang yang dijak ngomong nggak bisa. Terus apa lagi? Apakah ada simbol atau ornamen tertentu yang memiliki makna khusus dalam Langgar Bubreh ini? Kalau ornamen khusus di sini, hampir semua dinding relief di sini itu tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, tumbuh-tumbuh. Hal itulah yang menunjukkan bahwa orang dulu sudah tahu bahwa yang namanya gambar hidup itu kalau bisa jadi, makanya pakainya tumbuh-tumbuh. Jadi sebenarnya ajaran leluhur kita
Kudus kuno itu dulu bukan kejawen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan animisme, bukan dinamisme, tapi ada Kapitaya. Kapitaya itu dia sudah tahu bahwa Tuhan dari Pasikah itu Sanggen Toyo itu Toyo kang kena Pinoyo Moko. Jadi kan kena Pinoyo Moko, Tuhan yang tidak bisa diserupakan dengan apa? Berarti sama dengan ajaran Islam. Allah tidak bisa diserupakan dengan apa? Makanya orang-orang dulu itu bukan agama Buddha, agama Hindu nggak ada. Yang menurut saya dulu pernah cerita nggak ada ajaran Hindu Buddha, nggak ada. Baru sekarang agama Hindu Buddha itu ada. Dulu Hindu Buddha hanya sebuah ajaran, belum ada ajaran yang sebenarnya tapi ajaran masih banyak. Orang mau kemana mau sudah kemana sedih ada telan. Kalau sekarang gimana bedanya cuma ada karena manusianya juga sudah beda di situ. Jadi peralihan itu kalau menurut saya itu hanya eranya saja yang berubah, tapi makna yang terkandung di dalamnya masih sama. Jadi reliefnya di sini ya dipakai bunga-bunga, terutama orang Majapahit itu ciri khas pangeran-pangeran, putra-putra Majapahit itu kalau membuat relief bunga matahari. Demikian sekilas penjelasan mengenai Langgar Bubrah. Semoga kunjungan ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya melestarikan situs-situs bersejarah yang memiliki nilai dakwah dan sosial. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.